Kalau kita bisa melihat apa adanya diri kita, akhirnya tidak mengada-ada. Mengada-adanya itulah yang disebut sebagai acting, yang disebut hanya bergaya saja. Mohon maaf sebelumnya ya Mas ya. Ketika kita masuk dalam sebuah majelis spiritual, majelis tarekat, atau disebut juga majelis kasepuhan, kita disebut berhasil menapaki jalan-jalan spiritual, jalan-jalan kasepuhan, atau berhasil bertarekat adalah di saat kita sudah mulai mengalami satu proses evolusi, yaitu sebuah perubahan yang awalnya kita itu buruk, berangsur-angsur membaik. Yang awalnya kita itu banyak galaunya, banyak sedihnya, berangsur-angsur berubah menjadi sosok yang tenang. Yang awalnya emosional, akhirnya menjadi sosok yang lebih dewasa. Yang awalnya carut-marut, berangsur-angsur menjadi sosok yang punya pengendalian diri. Yang awalnya memandang dunia itu serba gelap, akhirnya sedikit demi sedikit berangsur-angsur menjadi sosok yang banyak bersyukur. Itulah bibit-bibit keberhasilan yang harus kita tabur dan kita pelihara, dan akhirnya lama-lama akan tumbuh dan berkembang. Dari pertumbuhan dan perkembangan yang sedikit demi sedikit tersebut, maka secara tidak sadar lama-lama kita akan menjadi satu pribadi yang matang. Jadi evolusi itu adalah salah satu titik tolak bahwa kita berhasil menapaki dunia kasepuhan, dunia tarekat, atau dunia spiritual. Setelah terjadi satu proses evolusi perbaikan diri, kemudian lama-lama akan diperjalankan, akan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dan dekat, akhirnya menembus alam kurbah, dan akhirnya kita bisa lebih paham makna secara hakiki sebuah majelis tarekat, majelis kasepuhan atau majelis spiritual. Beda lagi adalah ketika kita memasuki majelis tersebut, akan tetapi tidak ada perubahan sedikit pun. Yang kita temukan adalah konsep-konsep yang tidak ada aplikasinya sama sekali di dalam kehidupan pribadi kita dan dalam kita berhubungan dengan alam semesta ini. Dan karena itu semuanya kita dapatkan setiap saat, ilmu-ilmu yang kita pelajari tersebut dan tidak kita aplikasikan, dan akhirnya kita tidak mengalami satu evolusi atau perubahan. Spiritual, kematangan jiwa, perubahan itu hanya acting belaka. Kita hanya bergaya menjadi sosok yang tenang, bergaya menjadi sosok yang dewasa, bergaya menjadi sosok yang penuh hikmah. Kalau itu semuanya hanya acting, maka watak aslinya itu seperti bom waktu yang suatu saat akan meledak dan akan nampak aslinya kita, bahwa sebetulnya kita tidak mengalami perubahan apapun. Gaya demi gaya, acting demi acting itu hanya sebagai bungkus dari watak asli kita yang sama sekali tidak mengalami satu proses perubahan, proses evolusi. Makanya dari dulu saya sering mengungkapkan bahwa muhasabah itu perlu.
Introspeksi diri itu perlu menganalisa bagaimana yang terjadi di dalam diri kita. Kita harus bisa melihat diri kita itu apa adanya. Sudah terjadi perubahan, terjadi evolusi atau belum. Kalau kita bisa melihat apa adanya diri kita, akhirnya tidak mengada-ada. Mengada-adanya itulah yang disebut sebagai acting, yang disebut hanya bergaya saja. Makanya perlu kita berhitung atau memizankan diri kita sendiri. Kita mendapatkan satu ajaran-ajaran tertentu atau dikatakan ajaran-ajaran luhur. Seberapa banyak dan seberapa jauh kita menerapkan semuanya itu atau mengaplikasikan semuanya itu dalam pribadi kita. Jadi kita harus benar-benar logis, harus benar-benar memandang segalanya itu apa adanya. Sesuatu yang bisa kita rasakan apa adanya, itu mudah untuk kita menerapkan satu proses perubahan. Dan berangsur-angsur kita akan menjadi baik dan baik, dewasa dan dewasa. Semakin lama umur kita itu dibarengi dengan jiwa kita yang lama-lama menjadi sepuh. Banyak sekali orang-orang yang justru karena ajaran luhurnya mereka berakting, dan akhirnya ajaran itu hanya sebuah lip service. Ketika mulut atau bibir ini dikasih lipstick ya istilahnya ginju, itu kayaknya seperti merah, tapi pada aslinya itu masih tetap hitam. Nah, akhirnya ajaran ini karena hanya sebagai lip service, tidak terkenal zauqnya di dalam hati kita, di dalam rasa kita. Jangan sampai kita itu tertipu dengan keadaan diri kita ketika kita jumbuhkan dengan apa yang kita pelajari di dalam majelis tersebut. Kenapa kita belajar untuk mematangkan jiwa, mengolah rasa, mendewasakan pribadi, kemudian menata ketenangan, menata yang jelas. Kenapa kita harus berevolusi? Karena apa? Karena memang alam itu setiap saat dari umur ke umur yang kita lalui itu selalu mengalami satu perubahan. Perubahan yang terjadi di dalam diri kita sesuai dengan umur yang kita jalani itu akan lebih mudah dan akan lebih bisa kita jalani dengan indah ketika kita mempunyai jiwa yang matang, mempunyai jiwa yang sepuh, mempunyai jiwa yang dewasa. Dan akhirnya kita di alam semesta ini menjadi paku jagat, paku semesta, kembang jagat, menjadi satu permata pada zamannya atau pada saatnya dia hidup. Kita bukan menjadi beban-beban alam semesta. Kita benar-benar bisa menjadi sosok yang menuliskan sejarah indah yang nanti ketika kita tinggal pulang kepada Allah akan mewariskan satu sejarah yang bisa ditiru oleh anak cucu kita, kayak gitu. Kadang banyak ya mas, orang masuk dalam majelis seperti ini itu hanya yang dicari konsepnya, bukan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya konsep yang tidak diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari itu akhirnya hanya menjadi pepesan kosong, menjadi khayalan. Dan bisa dikatakan bahwa ilmu rohani yang kita ambil itu hanya sebuah tahayul, sebuah khayalan yang tidak pernah mempunyai asar dan pengaruh di dalam pribadi kita.
Setiap saat kita harus berintrospeksi, bermuhasabah, mawas diri. Semakin sepuh kita, apakah semakin sepuh jiwa kita? Ya, memang harus gitu, Mas. Alam ini berproses menuju kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam arti alam ini ingin membawa makhluk yang ada di dalamnya untuk selalu dekat dan dekat dengan Allah. Semuanya menuju kepada Allah, tunduk dan sujud kepada Allah. Walaupun ada yang mengatakan alam itu semakin lama semakin rusak, semakin hancur, semakin banyak polusi di mana-mana. Akan tetapi nanti kalau dibarengi dengan kematangan rohani di alam semesta ini, suatu saat nanti ada harapan orang-orang yang matang pribadinya itu bisa merubah dari kerusakan menjadi perbaikan, dari polusi menjadi kemurnian. Dan alam ini kan sudah miliaran tahun. Kalau kita pikir alam yang sudah miliaran tahun, kalau tidak terjadi satu evolusi perbaikan, sudah kiamat dari dulu. Nyatanya kita walaupun sekarang mengatakan sudah carut marut, banyak polusi, banyak kerusakan, nyatanya masih bisa kita tinggali. Mungkin zaman dulu memang sudah ada teknologi yang tinggi, tapi karena alam juga berbenah, akhirnya manusia-manusia yang bikin kerusakan itu dibinasakan dan akhirnya bergantilah manusia-manusia yang unggul, kayak gitu. Sejarah mungkin perlu membuktikan itu semuanya, Mas. Ya memang banyak. Jadi tapi kita jangan sampai hanya menilai orang tersebut bahwa dia itu hanya berteori, dia hanya berlip service, dia hanya acting. Enggak kayak gitu. Ini bukan untuk kita terapkan pada orang lain. Yang kita lakukan adalah jangan sampai kita hanya acting, jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri, dan jangan sampai semuanya ini hanya lip service untuk diri kita sendiri. Itu sama saja kita menipu diri kita sendiri. Dan akhirnya kita buang-buang waktu Mas ikut majelis kayak gini. Mending buat tidur, mending untuk menata dunia Mas, daripada kita masuk dunia rohani kayak gini hanya lip service. Dan mending gak ikut kalau kita masuk majelis kayak gini hanya untuk melakukan penghakiman kepada orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, orang itu hanya lip service, orang itu hanya acting, wah orang itu sesungguhnya tertipu oleh dirinya sendiri. Bukan kayak gitu. Ini koridornya adalah muhasabah, mawas diri, bukan untuk menghakimi orang lain, untuk menghibah orang lain, untuk menilai orang lain. Sebetulnya gini, tarekah spiritual itu perjalanan pribadi. Semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Lah masing-masing pribadi itu berkumpul dalam satu majelis, dalam satu palenggahan, disebutlah sebagai majelis kasepuan, majelis spiritual, atau mungkin majelis tarekah. Tapi dalam pelaksanaannya itu adalah pribadi-pribadi. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalaupun nanti berkumpul berjamaah di dalam sebuah majelis untuk mematangkan pribadi, itu hanya menukar pengalaman, menukar pencerahan, menukar petunjuk. Dan nanti kalau pulang kembali lagi ke proses pribadi itu tadi. Bisa dikatakan majelis itu hanya tempat berkumpul saja, tapi aslinya majelis tarekah itu adalah majelis pribadi. Berkumpul menjadi satu perkumpulan itu karena kita punya guru, punya mursyid. Nah, mursyid itu mengumpulkan pribadi-pribadi tersebut, dan sang mursyid itu mu'tabarah, bisa dipertanggungjawabkan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, mengumpulkan sedulur-sedulur itu untuk mempermudah menyampaikan apa ilmu yang ada di majelis tersebut. Tapi
kalau sudah selesai, semuanya akan kembali ke pribadi-pribadi. Itu karena memang koridornya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri pribadinya yang sendiri akan mengenal Tuhannya. Kayak gitu.